Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang sedang mendengarkan cerita ini, dimanapun berada entah sedang di perjalanan malam, di kamar dengan lampu setengah mati, atau sendirian sambil menatap layar. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Cerita yang akan aku sampaikan malam ini bukan tentang pocong, bukan tentang suara dari loteng, dan bukan pula tentang penampakan yang menjerit di tengah gelap. Ini cerita tentang uang, tentang receh, dan tentang kara-kara halus yang tak kasat mata, tapi dampaknya nyata. Cerita ini terjadi di Jawa, tepatnya di Pasar Wage, Banyumas. Tempat yang pagi harinya penuh teriakan pedagang, tapi menyimpan rahasia yang hanya bergerak ketika orang-orang pulang. Dengarkan baik-baik, karena cerita ini bukan sekadar kisah orang lain. Bisa jadi, tanpa sadar, kita pernah memegang uang yang sama. Pasar Wage selalu bangun lebih dulu daripada matahari, ketika ayam belum selesai berkokok, ketika embun masih menggantung di ujung terpal. Lorong-lorong pasar sudah berdenyut oleh langkah kaki dan gesekan karung. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bawang merah dan ikan asin. Disinilah kehidupan Banyumas berputar setiap hari, cepat, padat, dan tak pernah benar-benar berhenti. Di los paling ujung, dekat saluran air yang menghitam oleh lumut dan sisa cucian sayur, berdirilah sebuah lapak sembako sederhana. Tidak bes, tidak mencolok, bahkan jika berjalan tergesa, orang bisa melewatinya tanpa sadar. Lapak itu milik Sutrisno, usianya 40-an, badannya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, wajahnya selalu tampak seperti orang kurang tidur. Ia bukan pedagang besar, bukan pula pemain lama yang disegani. Dulu, sebelum semua ini terjadi, Sutrisno hanyalah salah satu dari puluhan pedagang yang bertahan hidup dari margin tipis dan doa panjang. Sing penting aiso mangan, begitu katanya dulu. Namun sejak beberapa minggu terakhir, ada yang berubah. Setiap pagi, pembeli datang tanpa henti, bukan berkerumun, bukan berdesakan, tapi menggeler, seperti air yang tahu kemana harus pergi. Ibu-ibu berhenti di lapaknya tanpa alasan jelas. Beberapa bahkan terlihat ragu sesaat, lalu melangkah mendekat seolah dipanggil. "Pak, beras 5 kilo, minyak 2 liter. Pak, gulanya sekilo ya." Sutrisno melayani dengan tangan cekatan, tidak ada senyum berlebihan, tidak ada rayuan dagang. Suaranya datar, matanya jarang menatap langsung wajah pembeli. Yang aneh, justru ada pada uang kembalian. Receh-receh logam 500-an, 1000-an berpindah tangan begitu cepat. Baru saja masuk laci, sudah keluar lagi untuk pembeli berikutnya. Seolah uang itu menolak diam terlalu lama. Seorang pedagang sayur di seberang lapak, Bu Tarmi, mulai memperhatikan. "Mas Tris, kok daganganmu ora tahu nginep?" tanyanya suatu pagi. Setengah bercanda, Sutrisno hanya mengangkat bahu. "Rezeki wis ana sing ngatur, Bu." Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang berdesir pelan, bukan bangga, bukan melainkan perasaan seperti ditonton malam hari. Setelah pasar ditutup dan suara hiruk-pikuk berubah menjadi gema kosong, Sutrisno tidak langsung pulang. Ia duduk di bangku kayu lapaknya, menghitung uang hasil jualan. Jemarinya bergerak cepat, tapi alisnya berkerut. Kurang, selalu kurang. Padahal ia ingat betul berapa karung beras yang terjual. Ia ingat berapa botol minyak yang keluar. Namun angka di tangannya tidak pernah pas. Receh selalu menyusut lebih dulu. Sutrisno menarik napas panjang. Ia membuka laci paling bawah tempat ia menyimpan uang logam secara terpisah. Hanya tersisa beberapa keping. Padahal pagi tadi laci itu penuh. Lagi-lagi, gumamnya. Ia tidak panik, tidak terkejut, karena jauh di dalam dirinya, ia tahu kemana uang itu pergi. Malam itu adalah Kamis malam Jumat Kliwon. Sutrisno pulang lebih cepat. Istrinya, Sri, sudah tertidur di kamar. Rumah mereka di pinggiran karang pucung sunyi. Hanya suara serangga dan angin yang menyentuh genteng. Ia tidak menyalakan lampu ruang tengah. Langkahnya hafal. Dari lemari kayu, ia mengambil kantong kain kecil berwarna coklat kusam. Di dalamnya uang receh. Ia menghitungnya perlahan, cerak, tapi cukup. Tanpa sepatah kata, Sutrisno keluar rumah.
Jembatan kecil di atas kali Pelus berdiri sunyi. Air sungai mengalir pelan, berwarna gelap, memantulkan cahaya bulan yang tertutup awan. Bau lumpur dan dedaunan busuk menguar pelan. Sutrisno turun ke tepian. Ia berlutut. Tangannya gemetar saat membuka kantong kain. Cuma titip sebentar, bisiknya. Hampir tak terdengar. Satu persatu, uang receh itu dijatuhkan ke dalam air. Bunyi pelung kecil tenggelam oleh suara arus. Tidak ada mantra keras, tidak ada teriakan. Hanya kalimat pendek yang pernah diajarkan seseorang dari Aji Barang. Sing muter, ojo mandek. Sing mampir, ojo bali, kosong. Air beriak sebentar, lalu tenang kembali. Sutrisno menutup mata. Dalam keheningan itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang bergerak bukan di sungai, tapi di dalam dadanya. Seperti arus yang mulai menarik. Paginya, receh itu ia gunakan untuk belanja bahan dagangan, dan sejak saat itulah pasar Wage tidak pernah sama lagi. Pembeli datang lebih cepat dari biasanya. Mereka membeli tanpa banyak menawar. Beberapa tampak bingung setelah selesai transaksi, seperti lupa apa yang tadi ingin dibeli. Seorang ibu bahkan sempat bertanya pelan, "Loh, kok aku belinya di sini ya?" Sutrisno hanya menyerahkan kantong belanja. "Leres bu, mboten napa-napa." Namun saat ibu itu pergi, Sutrisno menatap uang kembalian di tangannya. Hangat, bukan karena matahari, tapi seperti baru saja dilepas dari genggaman lain. Bukan dengan teriakan, bukan dengan penampakan, melainkan dengan uang receh yang tidak pernah benar-benar menjadi milik siapapun. Tidak semua hal menyeramkan datang dalam bentuk ketakutan yang langsung terasa. Sebagian datang sebagai kebiasaan, sebagian lagi hadir sebagai rasa biasa saja yang terlalu sering diulang, sampai akhirnya kita sadar ada yang tidak wajar. Begitulah yang mulai terjadi pada orang-orang yang sering berbelanja di lapak Sutrisno. Ibu Lastri, warga Sokaraja, termasuk yang paling sering datang. Awalnya ia tidak curiga apapun. Pasar Wage memang tempat belanja langganannya sejak lama. Tapi entah sejak kapan langkah kakinya selalu berhenti di los paling ujung itu. Padahal rumahnya lebih dekat ke sisi lain pasar. "Yo, mongkroso, kepengin mampir wei," katanya suatu pagi pada tetangganya. Setiap kali belanja di lapak Sutrisno, ia merasa ringan, cepat, tidak banyak berpikir. Namun setelah sampai rumah, rasa itu berubah. Ia sering duduk lama di depan lemari, membuka dompet, menatap uangnya dengan dahi berkerut. "Loh, kok sisan era ana?" gumamnya. Padahal ia ingat jelas, Sutrisno memberinya kembalian. Ia mencoba mengingat, mengulang langkah-langkahnya, tapi selalu buntu. Yang ia ingat justru satu hal, rasa ingin kembali ke pasar. Hal serupa dialami banyak orang. Ada tukang ojek yang mengeluh bensinnya cepat habis. Ada buruh bangunan yang merasa gajinya tidak cukup meski tidak dipakai apa-apa. Ada pedagang kecil lain yang mengaku dagangannya sepi. Sementara lapak Sutrisno semakin ramai. Namun semua keluhan itu berhenti di obrolan warung. Tidak pernah benar-benar dibicarakan terang-terangan. Karena tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Sutrisno mendengar semua itu. Ia tidak tuli, tidak bodoh. Ia tahu namanya mulai disebut-sebut. Meski hanya di belakang, ada tatapan berbeda saat ia berjalan melewati lorong pasar. Tidak iri, tapi juga tidak ramah. Seperti orang yang merasa ada sesuatu, tapi takut menyentuhnya. Suatu siang Butarmi mendekat saat lapak Sutrisno sedang sepi. "Mas Tris," katanya pelan, "kowe kok tenang weyo?" "Tenang. Piye, Bu? Lah daganganmu rame terus. Wong liyane yo akeh sing sambat." Sutrisno mengusap tangannya dengan lap kain. "Yo mong usaha, Bu." Butarmi menatap wajahnya lebih lama. "Usaha sing ora kabeh wong kuat nerimo." Kalimat itu terdengar biasa, tapi rasanya berat. Malam hari, Sutrisno semakin sering terbangun tanpa sebab. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara keras, tapi karena rasa seperti ada yang menghitung. Ia pernah duduk di tepi ranjang, menahan napas, mendengarkan. Tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan, tapi ia tahu sesuatu sedang bekerja. Di saat seperti itu, pikirannya selalu kembali ke receh. Uang kecil, uang kembalian, uang yang sering diremehkan. Ia mulai sadar, yang bergerak
Bukan hanya uangnya, tapi kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Puncaknya terjadi pada seorang pembeli bernama Pak Wardi, pensiunan guru dari Purwokerto. Suatu pagi, Pak Wardi membeli banyak barang. Ia terlihat gelisah sejak awal. "Pak Sutrisno," katanya tiba-tiba, "sampeyan percaya ora? Nenek duit aiso ngogoleki dalan nediu?" Sutrisno terdiam. "Maksudipun?" Pak Wardi tersenyum tipis. "Aku wis telung dinaiki metu pasar terus. Tuku barang sing pado. Ora kerasa, nanging saben tekan omah, duitku ra ana sisane." Ia menatap langsung ke mata Sutrisno, bukan menuduh, tapi mencari. "Aku ora nuduh. Aku mong pengen ngerti. Iki aku sing lali. Opo aku sing ditarik?" Sutrisno menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu menjawab. Pak Wardi menghela napas. "Yen ana sing muter rejeki, biasane ana sing bayar." Ia lalu pergi, meninggalkan lapak dengan langkah pelan. Kalimat itu terus terngiang di kepala Sutrisno sepanjang hari. Sore itu, saat pasar hampir tutup, Sutrisno menghitung uang lebih lambat dari biasanya. Ia memperhatikan setiap lembar, setiap koin, dan disitulah ia menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Beberapa receh yang ada di tangannya bukan miliknya. Ia mengenali goresan kecil di koin, tanda spidol samar. Bahkan satu koin bengkok yang pernah ia kembalikan ke seorang ibu. Semua itu kembali padanya, berputar, masuk, keluar, lalu kembali lagi, seperti tidak punya tujuan akhir. Malamnya, ia kembali bermimpi. Ia melihat orang-orang berjalan menuju lapaknya. Wajah mereka kosong, tangan mereka memegang uang. Tapi setiap kali mereka menyerahkan uang itu, tangan mereka menjadi ringan, terlalu ringan, sementara tangannya sendiri semakin berat. Ia terbangun dengan napas tersengal. Di meja, dompetnya terbuka, dan lagi-lagi uangnya berkurang. Saat Sutrisno akhirnya benar-benar paham bahwa yang datang ke lapaknya bukan hanya pembeli, dan bahwa uang yang berputar cepat sedang menarik sesuatu dari banyak orang, sedikit demi sedikit, tanpa suara. Hari-hari setelah itu berjalan cepat, terlalu cepat untuk ukuran pasar tradisional seperti pasar Wage. Biasanya, setelah pukul 10 pagi, lorong mulai longgar. Pedagang duduk santai, ngobrol, menunggu pembeli sisa. Tapi di lapak Sutrisno, waktu seperti dipercepat. Baru saja satu pembeli pergi, sudah ada yang berdiri di depannya. Tidak ada yang saling berdesakan, tidak ada suara ribut. Yang ada hanya gerakan berulang ambil barang, bayar, terima kembalian, pergi, dan semuanya melibatkan uang kecil, receh 500-an, 1000, 2000-an lusuh. Uang-uang itulah yang terus bergerak. Sutrisno mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Bukan sakit, tapi perasaan seperti tak pernah benar-benar selesai bekerja. Meski tangannya berhenti, bahkan saat duduk, pikirannya masih menghitung. Bahkan saat pulang, telinganya masih mendengar suara koin jatuh ke telapak tangan. Ting, ting. Kadang, saat sedang sendiri di lapak, ia seperti mendengar laci terbuka perlahan. Padahal ia tahu, laci itu terkunci. Ia pernah menegur dirinya sendiri dalam hati. "Wis, ojo mikir sing aneh-aneh," tapi suara itu tidak berhenti. Suatu pagi, seorang lelaki tua berhenti di depan lapaknya. Rambutnya putih, kulitnya legam, pakaiannya sederhana. Ia membeli gula dan kopi sachet. Sutrisno menghitung cepat. "Kembali ne 3.000 pak." Ia menyerahkan 2 lembar 1000-an dan 1 koin 1000. Lelaki itu tidak langsung pergi. Ia menatap koin di tangannya cukup lama. "Pak," katanya pelan, "panas ya?" Sutrisno terdiam sesaat. "Panas peye pak?" Lelaki itu mengangkat bahu. "Orang ngerti, koyok, ora, gelem, mandek." Ia lalu memasukkan uang itu ke saku dan pergi tanpa menoleh lagi. Sejak percakapan singkat itu, Sutrisno mulai memperhatikan satu hal. Hampir semua pembeli menyentuh uang kembalian lebih lama dari seharusnya. Ada yang membaliknya, ada yang menggosoknya di telapak tangan. Ada pula yang langsung memasukkannya ke mulut tas, seperti takut kehilangan, dan hampir semuanya kembali lagi ke lapaknya. Di rumah, istrinya mulai mengeluh. "Mas, kok duit belanja cepat entek ya?" tanya Sri suatu malam.
Sutrisno sedang duduk di lantai, menghitung uang. "Lawong dagangan rame," jawabnya singkat. "Tapi biasane yo orang ngene." Tri mendekat, ikut melihat. "Iki hasil seminggu kok rasane mong kaya telung dina." Sutrisno tidak menjawab. Ia tahu, Ea sangat tahu. Ia menghitung ulang, menguranginya, menyusunnya rapi. Tapi angka itu selalu terasa kurang. Bukan karena salah hitung, melainkan karena ada bagian yang memang tidak tinggal. Sri menghela napas. "Mas, kau iki opo ora, ana singkak simpendu?" Pertanyaan itu menusuk. Sutrisno mendongak. "Koe mikir aku nyolong?" Sri terdiam. "Ora, aku mong bingung." Dan disitulah jarak mulai muncul, bukan jarak fisik, tapi jarak rasa. Malam Jumat berikutnya, Sutrisno kembali ke Kali Pelus. Ia tidak membawa banyak receh kali ini, hanya sisa yang ada di saku. Saat ia menurunkannya ke air, arus sungai terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berlutut lebih lama. "Wis cukup, durung?" bisiknya. Tanpa tahu pada siapa ia bicara. Air bergeser pelan. Tidak ada jawaban, tapi ia merasakan dada kirinya berat, seperti ada yang menekan dari dalam. Saat ia berdiri, kakinya terpeleset sedikit. Tangannya refleks mencengkeram batu di tepi sungai. Dan untuk sesaat sangat singkat ia merasa, seolah ada tangan lain yang ikut memegang pergelangannya. Sutrisno terkejut. Ia menoleh cepat. Kosong. Hanya air dan gelap. Ia pulang dengan langkah tergesa. Keesokan harinya, kejadian kecil tapi aneh mulai menumpuk. Seorang ibu dari Sokaraja membeli banyak barang, lalu kembali setengah jam kemudian. "Koyo ana sing kurang," katanya bingung. "Apa bu? Duitku kok ra ana ya?" "Perasaan mau bayar ana sisane." Sutrisno menelan ludah. Ia menggeleng pelan. "Mungkin kesasar bu." Ibu itu mengangguk ragu, lalu pergi. Tapi sore harinya, ia kembali lagi, membeli lagi. Hal yang sama terjadi pada pembeli lain. Bukan 2 kali. Selalu tentang uang yang terasa hilang. Namun tak satu pun bisa menunjuk dengan pasti kapan dan di mana uang itu lenyap. Malam itu, Sutrisno bermimpi. Ia berdiri di pasar Wage, sendirian. Semua lapak kosong, terpal, terlipat, lampu mati. Hanya lapaknya yang terbuka. Laci uang terbuka lebar. Receh di dalamnya bergerak sendiri, bergetar pelan, lalu meloncat satu persatu keluar, menggelinding di lantai pasar, mengalir menuju selokan. Ia mencoba mengejar, tapi kakinya berat. Dari dalam selokan terdengar suara lirih, bukan tangisan, bukan tawa, seperti orang menghitung uang. Terbalik, ia terbangun dengan keringat dingin. Dan saat ia duduk di ranjang, ia sadar satu hal. Saku celananya kosong. Padahal ia ingat betul menyimpan beberapa lembar uang di sana sebelum tidur. Ketika Sutrisno mulai paham bahwa uang yang berputar terlalu cepat, tidak pernah benar-benar berhenti di satu tangan, dan bahwa sesuatu sedang ikut menghitung bersamanya setiap malam tanpa pernah terlihat. Awalnya, Sutrisno mengira semua ini hanya soal kebiasaan pasar. Dagangan ramai, uang keluar masuk cepat, lalu ada selisih kecil yang entah kemana. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hal biasa. Pasar memang tempat uang bergerak, tidak semua bisa dihitung dengan sempurna. Tapi setelah bab 3 berlalu, setelah wajah-wajah pembeli mulai menampakkan kebingungan yang sama, setelah mimpi-mimpi itu datang, hampir setiap malam, Sutrisno tahu ini bukan lagi soal dagang. Ada sesuatu yang mulai menagih. Dan penagihannya tidak dilakukan dengan suara keras. Tubuh Sutrisno berubah pelan-pelan. Ia sering bangun pagi dengan rasa lelah yang tidak wajar. Bukan pegal karena bekerja, melainkan seperti habis berjalan jauh tanpa henti. Tangannya gemetar saat menuang beras. Matanya cepat panas meski tidur cukup. Sri, istrinya, mulai memperhatikan. "Mas, kowe saki, kok katon luwih tuwo," katanya suatu pagi sambil menyeduh teh. Sutrisno tersenyum tipis. "Pasar rame?" Sri menatapnya. "Lama, rame, orang ngegawe wong tek tenaga sabendina." Kalimat itu dibiarkan menggantung. Di pasar, Sutrisno mulai kehilangan rasa waktu. Ia sering tidak ingat pembeli terakhirnya siapa. Kadang lupa apakah sudah memberi kembalian atau belum. Anehnya,
Pembeli tidak pernah protes. Mereka menerima apapun yang ia serahkan, seperti tidak benar-benar sadar. Suatu siang, seorang bocah kecil mengantar ibunya berbelanja. Saat Sutrisno memberikan kembalian, bocah itu menatap koin di tangannya. "Pak," katanya polos, "kok duitnya abot?" Ibunya langsung menepuk tangan anak itu. "Wis, ojo ngomong sembarangan." Tapi Sutrisno merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Mulut anak kecil jarang berbohong. Malam-malam Sutrisno semakin berat. Ia tidak lagi sekadar terbangun. Ia sering duduk lama di ruang tengah, memandangi laci uang yang tertutup. Ia tidak membukanya, tapi ia tahu isinya berubah. Bukan berkurang secara kasar, melainkan diambil sedikit demi sedikit. Ia mulai merasa seolah uang itu tidak lagi berada di bawah kendalinya. Seperti ada alur sendiri yang bekerja di luar kehendaknya. Dan yang paling menakutkan, ia tidak tahu kapan harus berhenti. Pada malam Jumat berikutnya, Sutrisno tidak langsung ke Kali Pelus. Ia duduk di depan rumah, menatap jalanan yang sepi. Angin malam membawa bau tanah dan asap kayu bakar. Di kejauhan, suara motor sesekali lewat. Dalam diam itu, ingatannya kembali pada ucapan dukun Aji Barang. "Yen wis muter, ojo dijegat. Sing dijegat kuwi dudu duwite, tapi sing duweni." Dulu ia tidak paham. Sekarang, kalimat itu terasa seperti peringatan yang terlambat. Sri akhirnya tidak bisa diam. "Mas," katanya suatu malam, dengan suara lebih tegas dari biasanya. "Aku orang ngerti, kowe nindakake opo, tapi aku kroso, ana, ting, ora, bener." Sutrisno terdiam. "Kau kroso op, rumah iki kok rasane ora entuk berkah, duit ana, tapi ora aiso dicekel. Kowe yo katon kaya wong sing ketarik." Sutrisno mengusap wajahnya. "Lama, aku mong pengin dagangan urip," katanya lirih. "Aku mong pengen ora kekurangan." Sri menahan air mata. "Nek kerane ngegawe kowe ilang pelen-pelen, kuwi dudu rejeki, Mas." Kalimat itu memukul lebih keras daripada bentakan. Keesokan harinya, sesuatu terjadi di pasar. Pak Wardi tidak datang lagi. Kata orang, ia jatuh sakit mendadak. Badannya lemas, sulit berdiri, padahal sebelumnya sehat. Ibu Lastri juga jarang terlihat. Katanya, ia sering pusing dan lupa menyimpan uang. Semua itu seperti potongan kecil yang membentuk satu gambar besar. Sutrisno mulai merasa bersalah. Tapi rasa itu bercampur dengan ketakutan yang lebih besar. Takut kehilangan arus. Karena sejak arus itu mengalir, hidupnya memang berubah. Lapaknya hidup, namanya dikenal. Ia tidak lagi dipandang sebelah mata. Dan sekarang harga itu datang menagih. Sore hari, saat menghitung uang, Sutrisno tiba-tiba merasa pandangannya berkunang. Ia duduk cepat, napasnya pendek. Di telinganya, suara koin jatuh terdengar jelas. Meski tidak ada uang yang bergerak. Ting, ting, ting. Ia menutup telinga. "Cukup," bisiknya. "Aku wis ngerti." Tapi suara itu tidak berhenti. Malam itu, Sutrisno akhirnya kembali ke Kali Pelus. Ia membawa kantong kain yang hampir kosong. Tangannya gemetar saat berlutut. "Aku wis mbayar," katanya pelan. "Saben dina, aku mbayar." Air sungai bergerak lambat. Angin berdesir. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang membuatnya menggigil. Rasa sepi yang dalam, seperti berdiri sendirian di tengah pasar kosong. Ia sadar satu hal yang membuat lututnya lemas. Harga gaib itu bukan diminta sekaligus. Ia diambil selama Sutrisno masih membiarkan uang itu berputar tanpa tujuan akhir. Dan selama ia belum menghentikannya, penagihan akan terus berjalan. Saat Sutrisno mulai kehilangan, bukan hanya uang, melainkan tenaga, waktu, dan dirinya sendiri. Sementara arus uang kembalian terus bergerak, tenang, tanpa pernah bertanya apakah pemiliknya masih sanggup membayar. Perubahan itu akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Jika sebelumnya hanya berupa perasaan, mimpi, dan uang yang hilang sedikit demi sedikit, kini dampaknya mulai terlihat jelas oleh siapapun yang mau membuka mata. Pasar Wage tidak pernah benar-benar sepi, tapi di tengah keramaian itu, ada satu lapak yang mulai terasa berbeda. Lapak Sutrisno masih ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Namun suasananya tidak lagi sama.
Pembeli datang dengan wajah kosong. Tidak banyak bicara, tidak menawar. Mereka berdiri terlalu dekat, terlalu lama, seolah menunggu sesuatu yang tak mereka pahami sendiri. Sutrisno melayani dengan gerakan otomatis. Ambil barang, sebab, terima uang, berikan kembalian. Dan setiap kali uang berpindah tangan, dadanya terasa semakin sesak. Suatu pagi, Sutrisno hampir menjatuhkan karung beras. Tangannya mendadak lemas, lututnya bergetar. Ia berpegangan pada meja kayu agar tidak jatuh. "Mas," Butarmi berteriak dari seberang. "Kau ora opo?" Sutrisno mengangguk cepat. "Ora, mung." Kesel setitik. Padahal ia tahu itu bohong. Ia tidak sekadar lelah. Ia merasa seperti ditarik dari dalam. Seperti ada sesuatu yang menghisap tenaganya setiap kali transaksi selesai. Dan anehnya, rasa lemah itu selalu datang setelah ia memberi kembalian. Di rumah, keadaan semakin memburuk. Sri mulai menyembunyikan sebagian uang belanja. Bukan karena curiga pada Sutrisno, tapi karena takut uang itu pergi sendiri. Namun usaha itu sia-sia. Uang yang disimpan di lemari menghilang perlahan. Tidak sekaligus, tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat Sri duduk lama di depan lemari dengan tangan gemetar. "Mas," suaranya pecah. "Suatu malam, iki duit kok koyok banyu?" Sutrisno menunduk. "Banyu sing mili ora aiso dicekel," katanya lirih. Tanpa sadar, mengulang kalimat dukun aji barang. Sri menatapnya tajam. "Sampean ngomong opo kuwi?" Sutrisno tersentak. Ia sadar dirinya keceplosan. "Mas," lanjut Sri dengan suara bergetar, "kue iki melu opo sejati nek?" Sutrisno tidak menjawab, karena jika ia bicara, semuanya akan runtuh sekaligus. Kabar mulai menyebar. Bukan gosip keras, tapi bisik-bisik yang beredar di lorong pasar, di warung kopi, di teras rumah selepas maghrib, tentang pembeli yang sering pusing setelah belanja, tentang uang yang cepat habis tanpa sebab, tentang lapak yang selalu ramai, tapi meninggalkan rasa tidak enak. Nama Sutrisno mulai disebut pelan-pelan. Tidak ada yang berani menuduh, tapi tidak ada pula yang berani mendekat terlalu lama. Sutrisno merasakannya dari cara orang memandang. Tidak pensi, tidak merah, tapi waspada. Seperti melihat api kecil yang bisa membesar kapan saja. Satu kejadian membuat segalanya terasa semakin gelap. Seorang ibu tua, tubuhnya kecil dan bungkuk, datang ke lapaknya sore itu. Ia membeli sedikit barang, lalu berdiri lama setelah menerima kembalian. "Pak," katanya dengan suara gemetar, "sampean ngerasa ke ora?" "Ngerasa ke nopo, dude iki?" Ia membuka telapak tangannya, menunjukkan koin 1000-an. "Rasane kayan jaluk Bali." Sutrisno merinding. Ibu itu melanjutkan, "Aku wis nyimpen, wis tak kendelikno, tapi esuke ilang. Terus aku kepengin bali mriki maneh." "Kaya?" dituntun. Air mata ibu itu jatuh. Sutrisno tidak sanggup menatapnya. "Nyuwun pangapunten, Bu." Ibu itu tersenyum lemah. "Sing kudu nyuwun pangapunten dudu sampean we." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Malam itu, Sutrisno tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di ruang tengah, memandangi lantai. Di kepalanya, wajah-wajah pembeli muncul bergantian. Wajah, tangan, terbuka, uang berpindah. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Arus itu tidak hanya menarik uang. Ia menarik niat, kebiasaan, bahkan kesadaran orang-orang. Dan sebagai pusat arus itu, Sutrisno berada tepat di tengahnya. Ia teringat awal mula semuanya, receh yang direndam, doa singkat, harapan sederhana agar dagangan cepat habis. Ia tidak pernah meminta orang lain rugi. Ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Tapi arus tidak peduli niat. Tubuh Sutrisno semakin melemah. Ia sering lupa hari, lupa waktu, bahkan lupa kapan terakhir ia merasa benar-benar tenang. Suatu pagi, ia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dunia berputar, napasnya pendek. Sri duduk di sampingnya. "Mas, yeniki terus kau, aiso Mardiala." Sutrisno menatap langit-langit. "Mbok, menowo, kui regane." "Sri aku, orang jaluk, sugi, aku mang pengen kau you." Kata utuh itu membuat dada Sutrisno sesak. Karena ia sadar, dirinya memang sudah tidak utuh lagi.
Sore hari, ia menutup lapak lebih cepat dari biasanya. Pembeli masih ada, tapi ia tidak sanggup melayani. Saat berjalan pulang melewati lorong pasar yang mulai sepi, ia mendengar suara koin jatuh di belakangnya. Ting, ia berhenti, menoleh. Tidak ada siapa-siapa, namun di lantai ada satu koin 1000-an. Koin yang sangat ia kenal. Ia memungutnya dengan tangan gemetar. Dan saat itu juga, ia merasa sesuatu di dalam dirinya, ditarik lebih kuat dari sebelumnya. Saat Sutrisno mulai menyadari bahwa ia bukan lagi pemilik arus, melainkan bagian dari mekanisme yang terus bekerja, dan bahwa harga gaib itu kini tidak hanya mengambil uang, tetapi sedikit demi sedikit mengambil hidupnya. Tidak ada orang yang benar-benar siap ketika menyadari bahwa dirinya sudah terlalu jauh melangkah. Sutrisno tidak bangun pagi itu dengan niat melawan. Ia bangun dengan satu perasaan sederhana, takut mati pelan-pelan. Tubuhnya terasa lebih ringan dari biasanya, tapi bukan ringan yang nyaman. Lebih seperti kosong. Kepalanya sering berdengung. Pandangannya kabur jika berdiri terlalu lama. Bahkan suara ayam di pagi hari terdengar jauh, seolah ia mendengarnya dari balik air. Tri menyodorkan segelas air hangat. "Mas, ojo maksa menyang. Pasar disik," katanya pelan. Sutrisno menggeleng. "Yen aku ora teko, harus kui tetap melaku." Sritardiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti maksud suaminya, tapi ia tahu satu hal. Sesuatu memang sedang berjalan, tanpa bisa dihentikan, hanya dengan niat. Di Pasar Wake, suasana terasa aneh sejak pagi. Lapak Sutrisno masih menjadi tujuan banyak orang, tapi kali ini, waduoga pembeli terlihat lebih letih. Ada yang menguap terus-menerus. Ada yang tampak linglung, seperti baru bangun tidur, meski matahari sudah tinggi. Sutrisno memperhatikan satu persatu. Ia mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Saat seorang ibu membeli barang dan menerima kembalian, Sutrisno berkata pelan, "Bu, nenek duwe receh, ojo dibalik ke mriki maneh." Ibu itu mengangguk, tapi matanya kosong. "Iyo, Pak, iyo." 5 menit kemudian, ibu yang sama kembali, membeli hal kecil, dan menerima kembalian lagi. Sutrisno menutup mata sesaat. Ia sadar, arus itu tidak berjalan lewat kesadaran. Siang hari, Sutrisno mengambil keputusan yang selama ini ia tunda. Ia menutup lapaknya lebih awal. Bu Tarmi mendekat dengan wajah terkejut. "Mas, Trislo, iki durung sore." Sutrisno tersenyum lemah. "Aku arep lerensek." Bu Tarmi menatapnya lama. "Kowe ngerti ora, nenek barang sing wis kebacut melaku ora ing bisu mung jireng." Sutrisno mengangguk pelan. "Ngerti Bu, tapi nenek ora dicoba. Aku aiso entek." Bu Tarmi tidak menjawab. Ia hanya memandang Sutrisno pergi dengan langkah yang terlihat lebih berat dari biasanya. Malam itu, Sutrisno pergi sendirian, bukan ke Kali Pelus seperti biasanya. Ia menuju Aji Barang. Rumah dukun tua itu berada di ujung desa, dikelilingi pohon bambu yang berderit tertiup angin malam. Lampu minyak menyala, redup di teras. Orang tua itu sudah menunggu, seolah tahu Sutrisno akan datang cawis Kerry. Katanya tanpa basa-basi. Sutrisno duduk bersila. "Aku pengen mungkasi." Dukun itu tertawa kecil. "Mungkasi kui gampang, nenek durung laku. Iki wis dadi arus. Aku wis mbayar." Suara Sutrisno bergetar. "Saben dina ana sing ilang." Dukun itu menatapnya tajam. "Sing ilang kui dudu bayaran." "Kuamong, tanda opo?" "Tanda yen arusmu narik luwih akeh tinimbang sing koe kira." Hening lama menyelimuti ruangan. "Apa iso dibalekno?" tanya Sutrisno lirih. Dukun itu menghela napas panjang. "Aiso diperlambat." "Ora aiso," dipateni sak jroning wengi. Kalimat itu membuat dada Sutrisno runtuh. Petunjuk yang diberikan sederhana, tapi berat. Sutrisno diminta menghentikan perputaran receh. Tidak direndam, tidak digunakan sebagai modal, tidak dikembalikan sebagai kembalian. Artinya, ia harus siap menghadapi akibat langsung. Lapaknya akan sepi. Namun ada satu syarat tambahan yang membuatnya terdiam lama, "Sing paling abot," kata dukun itu pelan. "Kowe kudu nrimo yen ana sing ora iso bali.
Apa maksudnya? Dukun itu menatap api lampu minyak. Energi sing wis kesedot, ora kabeh, aiso, dikembalikan menyang sing enduwe. Sutrisno pulang dengan langkah limbung. Keesokan harinya, ia benar-benar melakukannya. Tidak ada receh di laci, tidak ada kembalian kecil. Harga dibulatkan. Pembeli kebingungan. Pak, kembaliane. Pak, Ra ana serip. Sutrisno menggeleng. Nyuwun ngapunten bu, saiki orang nganggo receh. Beberapa pembeli pergi, beberapa bertahan, tapi wajah mereka tampak gelisah, seperti ada sesuatu yang hilang. Lapak mulai sepi, dan bersamaan dengan itu, rasa sesak di dada Sutrisno berubah menjadi nyeri. Ia merasakan arus itu melawan. Malamnya, ia muntah tanpa sebab, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di telinganya, suara koin jatuh terdengar lebih keras dari sebelumnya. Ting ting. Ia menutup telinga. Wis cukup, katanya lemah. Aku wis ora nganggo maneh. Namun suara itu berubah. Bukan lagi bunyi koin, melainkan suara orang menghitung. Pelan, terputus-putus. Sutrisno jatuh sakit selama beberapa hari. Lapaknya tutup. Pasar kembali berjalan seperti biasa. Tapi ada kekosongan aneh di los paling ujung. Beberapa pembeli masih datang, berdiri sebentar, lalu pergi dengan wajah bingung. Sri duduk di samping ranjang, memegang tangan suaminya yang dingin. Mas, kau, Izzy, Anna, Ken, bisiknya. Sutrisno membuka mata perlahan. Yen aku ora kuat. Oh how the terrace knows Shriman. Aku ora butuh apa-apa maneh. Di sela kesadarannya yang naik turun, Sutrisno menyadari satu hal yang paling menakutkan. Arus itu melemah, tapi tidak hilang. Ia seperti binatang yang terluka lebih berbahaya, lebih liar. Saat Sutrisno mencoba melawan, berhasil memperlambat arus. Namun harus membayar dengan tubuh dan kesadarannya sendiri, sementara sesuatu di balik perputaran uang kembalian itu belum sepenuhnya melepaskan. Sutrisno tidak tahu sudah berapa hari ia terbaring. Waktu tidak lagi terasa seperti garis lurus. Kadang siang terasa seperti malam, kadang malam berlalu tanpa ia sadari. Yang ia rasakan hanya satu, tubuhnya semakin ringan, sementara pikirannya semakin berat. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat hal yang sama. Pasar Wage, los paling ujung, lasit, dan uang bukan hanya receh, tapi juga lembaran bergerak sendiri, meninggalkannya. Tidak ada suara teriakan, tidak ada wajah menakutkan, hanya kepergian yang terus-menerus. Tri duduk setia di samping ranjang. Ia tidak lagi bertanya, tidak lagi memaksa. Ia hanya memastikan suaminya masih bernapas, masih menggenggam tangannya saat malam terasa terlalu panjang. Suatu subuh, Sutrisno membuka mata lebih lama dari biasanya. "Ri," suaranya serak. Sri mendekat. "Aku kene, Mas." Sutrisno menatapnya lama, seolah menghafal wajah itu. "Yen aku ora bali, ojo nerusno lapak kui." Sri menggeleng cepat. "Kau bakal bali." Sutrisno tersenyum tipis. "Aku mau pengen arus kui mandek nang kene." Kalimat itu membuat Sri menangis tanpa suara. Di luar, Pasar Wage mulai kembali ke ritme lamanya. Lapak Sutrisno tetap kosong. Beberapa hari pertama, orang-orang masih berdiri di depannya, seperti lupa bahwa lapak itu sudah tutup. Mereka menunggu, lalu pergi dengan wajah bingung. Lama-lama, kebiasaan itu menghilang. Perputaran uang melambat. Keluhan tentang uang yang cepat habis mulai jarang terdengar. Pak Wardi perlahan membaik. Ibu Lastri mulai bisa menyimpan uang sampai akhir minggu. Tidak ada yang merayakan, tidak ada yang menyebut nama Sutrisno dengan keras. Tapi pasar bernapas lebih lega. Malam Jumat Kliwon terakhir datang tanpa hujan. Sutrisno terbangun dengan kesadaran penuh untuk pertama kalinya setelah lama sakit. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya jernih. "Oku kudu lunggo," katanya pelan. Sri terkejut. "Saiki." Sutrisno mengangguk. "Ana sing durung rampung." Tri tahu kemana ia akan pergi. Kali Pelus mengalir tenang malam itu. Airnya tidak hitam seperti dulu. Cahaya bulan memantul lembut di permukaan. Angin membawa bau tanah basah yang menenangkan. Sutrisno berlutut di tepi sungai dengan susah payah. Di tangannya
Kantong kain coklat itu kini hampir kosong. Ia tidak membawa receh untuk direndam. Ia membawa yang terakhir. Bukan uang, melainkan niat untuk melepas. Aku wis salah, katanya pelan, tanpa doa rumit. Aku pengin dagang, cepet, nanging aku lali yen ora kabeh. Sing cepet iku berkah. Air sungai beriak pelan. Aku orang jaluk bali. Lanjutnya, sing penting, mandek, ia membuka kantong kain dan membiarkannya jatuh ke air. Kantong itu tenggelam perlahan, lalu hilang terbawa arus. Tidak ada suara, tidak ada tanda. Namun di dadanya, Sutrisno merasakan sesuatu yang selama ini menekan, perlahan mengendur, seperti tali yang akhirnya dilepas. Pagi harinya, Sutrisno tidak bangun. Sri menemukan suaminya dengan wajah tenang, tangan terlipat rapi, napas yang sudah berhenti tanpa perjuangan. Tidak ada rasa panik, tidak ada ketakutan, hanya kesedihan yang sunyi. Lapak Sutrisno tidak pernah dibuka lagi. Los paling ujung itu akhirnya ditempati pedagang baru bertahan-tahan, kemudian orang-orang sudah lupa. Cerita-cerita memudar. Namun, ada satu hal yang masih diingat sebagian orang pasar Wage. Sejak hari itu, uang receh yang terlalu lama berputar selalu dianggap tidak baik. Pedagang mulai membulatkan harga. Orang-orang lebih berhati-hati, bukan karena takut hantu, tapi karena sadar ada cara-cara cepat yang selalu meminta bayaran. Dan bayaran itu tidak selalu diambil dari dompet. Cerita ini berakhir di sini. Tentang Sutrisno, tentang receh, tentang arus yang tampak menguntungkan tapi perlahan menghabiskan. Dan jika malam ini kamu masih memegang uang kembalian di tanganmu, ingat satu hal, tidak semua yang kembali seharusnya terus diputar.